Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas B dengan anggota Alfian Aditya Artaya, Ramagani, dan Alifander Fauzia Hidayat akan menjelaskan mengenai media sosial dan identitas, gender, feminism, and racism. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media sosial. Menurut Alessandro dan Adam, media sosial adalah situs web yang didasarkan pada kemampuan untuk membangun dan memelihara ikatan sosial yang mereka berikan kepada pengguna. Maksudnya, media sosial merupakan platform yang memungkinkan pengguna untuk terhubung satu sama lain dan berbagi informasi dan ide serta membangun hubungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian identitas. Identitas adalah ciri khas yang menjadi diri dari individu. Identitas ini memiliki dua jenis. Yang pertama, identitas alami, dan yang kedua, identitas yang bisa dikonstruksi. Identitas alami merupakan identitas yang tidak bisa diubah dan melekat pada diri individu sejak lahir, contohnya seperti usia dan golongan darah. Lalu yang kedua, identitas yang bisa dikonstruksi, yaitu identitas yang bisa dibentuk oleh lingkungan dan juga pengalaman, contohnya seperti budaya dan juga agama. Platform pada media sosial dapat membantu individu untuk membangun dan mengontrol identitas melalui sistem algoritma. Seperti yang sudah kita pelajari dari minggu kemarin, bahwa algoritma bisa membentuk identitas karena algoritma merupakan data yang mencerminkan perilaku. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kaitan media sosial dan juga pembentukan identitas. Yang pertama, media sosial banyak memberikan informasi dan juga wawasan yang bisa membantu seseorang untuk mengetahui minat mereka. Lalu yang kedua, media sosial membantu seseorang untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Lalu yang ketiga, media sosial memberikan ruang kepada seseorang untuk bebas mengekspresikan diri mereka. Maka dari itu, tiga alasan tersebut dapat membuat media sosial merupakan salah satu pembentukan identitas. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada pengertian gender. Pengertian gender menurut H.T. Wilson adalah suatu dasar untuk menentukan pengaruh budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial sesuai dengan kelaminnya. Muhtar 2002. Gender sendiri sering diartikan di masyarakat seperti kalau gender itu mirip dengan seks, tapi sebenarnya gender dan seks itu dua hal yang berbeda. Gender itu perbedaan laki-laki atau perempuan itu dalam sosialnya, seperti dari tingkah lakunya kayak gitu. Baik, selanjutnya gender dan media sosial. Adanya media sosial zaman sekarang tuh membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk memahami apa itu gender. Jadi masyarakat tuh lebih gampang mengakses kalau masyarakat ingin tahu apa itu gender kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada dalam penggunaan media sosial, terdapat sisi negatif dan positif tentang gender. Nah, itu kita banyak menemukan tentang positif dan negatif dari media sosial. Soalnya kan dalam pengguna media sosial itu terdapat banyak sekali berbagai pikiran. Contoh gender dan media sosial, banyak kampanye ya. Zaman sekarang tuh banyak kampanye yang menggunakan media sosial untuk menyuarakan isu-isu kesetaraan gender. Misalnya kampanye-kampanye tentang gender pay gap, kesempatan kerja, perwakilan politik, perempuan seringkali menggunakan media sosial untuk mempromosikan pesan mereka. Nah, jadi zaman sekarang tuh perempuan tuh bisa untuk semisal perempuan menjadi calon ketua atau apa, atau enggak calon presiden, itu bisa perempuan sekarang. Dan perempuan tuh juga enggak selalu harus di rumah aja. Jadi perempuan tuh bisa dia itu ikutan mencari kerja atau ikutan mencari uang kayak gitu. Baik, saya akan melanjutkan pengertian feminisme.
Feminisme merupakan paham yang ingin menghormati perempuan sehingga hak-hak dan peranan mereka setara dengan laki-laki. Dalam buku Mustaqim 2085, feminisme sendiri yaitu berarti kewanitaan. Nah, feminisme sendiri ini merupakan bukan alat perlawanan, ya alat untuk menciptakan kesetaraan gender dalam perempuan. Nah, jadi perempuan-perempuan feminisme itu ingin untuk kalau setiap perempuan itu setara dengan laki-laki, mau itu strata sosial ataupun lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan poin dari kelanjutan presentasi teman saya itu tentang feminisme dalam media sosial. Feminisme dan kesetaraan gender masih menjadi paham yang susah dimengerti di media sosial, yang dimana media sosial mempunyai potensi untuk mempromosikan gerakan feminis untuk meningkatkan kesadaran akan isu hak perempuan. Masyarakat mudah mengakses media sosial tentang pemahaman atau tentang peran dan status sosial. Contohnya tuh contoh feminisme dan media sosial itu ketika pandangan bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki, di mana perempuan itu tidak harus berada di dapur, tidak harus di rumah saja atau gimana, tetapi perempuan juga berhak untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Gerakan feminis inilah yang menjadikan isu itu untuk memotivasi bahwa perempuan tidak harus mengikuti apa yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu tentang paham feminisme. Oke, selanjutnya yaitu tentang pengertian rasisme. Menurut Dr. Verkwell, pengertian ras sungguh-sungguh menunjukkan suatu realitas, suatu kenyataan dan bukan bersifat fiktif belaka. Ras terutama menyangkut pengertian biologis atau yang dapat dibedakan antara ras satu dengan ras yang lainnya. Rasisme sendiri itu merupakan sebuah kepercayaan yang menandakan perbedaan secara biologis pada ras manusia. Rasisme sendiri adalah tindakan atau perlakuan diskriminasi yang membuat ketidaksetaraan antara suku, agama, ataupun bangsa yang dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga. Jadi rasisme sendiri itu membahas tentang suatu perbedaan yang dimana suatu suku dianggap lebih tinggi daripada suku yang lainnya. Dan juga rasisme tidak hanya membahas tentang suku, yaitu ada ras, yang dimana di Indonesia sendiri mempunyai banyak ras, dari ras kulit putih ataupun ras kulit hitam. Baik, poin selanjutnya yaitu ada rasisme dan media sosial. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membagikan informasi yang terlibat dalam jaringan sosial. Rasisme dalam media sosial itu merujuk pada perilaku ataupun komentar dan konten-konten yang mengekspresikan diskriminasi. Seperti contohnya tuh ketika komentar toksik terhadap seseorang. Pada saat itu ada kasus di mana seorang influencer mengupload video di Instagram yang dimana kolom komentarnya dipenuhi dengan hujatan rasis terhadap warna kulit, dikarenakan konten kreator dikarenakan influencer mempunyai kulit hitam, yang dimana banyak sekali komentar-komentar yang tidak pantas untuk dilontarkan kepada influencer karena dia berkulit hitam. Kemudian rasisme dalam media sosial juga bisa berupa pelecehan dalam melihat foto dan melihat video di media sosial.